Yang pertama, berkurangnya umur kita. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa umur kita semakin hari akan semakin berkurang. Bagaikan jam pasir yang setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap tahun, setiap waktu akan berkurang. Sudah menjadi ketetapan Allah, tidak ada satupun di dalam dunia ini yang abadi. Semuanya akan binasa dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kehidupan umat manusia, semuanya akan mengalami, semua akan sampai kepada suatu segmen, kepada waktu yang mana nyawa kita akan ditarik dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi perlu adanya sebuah renungan dalam kehidupan kita, agar kita tahu kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang sudah cenderung kepada akhir zaman ini, mari kita tingkatkan iman kita dengan memperbanyak ibadah kita, salawat kita, amal soleh kita, mengejarkan perintahnya dan menjauhi larangannya, mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa visi kehidupan kita dunia ini? Sudah jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Di kehidupan yang singkat ini, marilah kita sejenak melihat diri kita. Sudah sejauh mana perjalanan untuk persiapan kita untuk kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan sampai kehidupan kita yang singkat ini menjadi bom waktu. Ketika waktu kita habis, kita belum mempersiapkan apa-apa. Nauzubillahi min zalik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat libad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan, memikirkan apa yang telah diperbuatnya untuk mempersiapkan hari esok, yaitu di akhirat. Mari kita lihat sejauh mana kita melangkah. Kita lihat saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang Allah berikan umur yang panjang, dan tidak sedikit pula orang yang lebih kecil dari kita yang sudah mendahului kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berangan-angan jika umur kita 63 tahun, maka beberapa lagi sisa waktu yang ada untuk menebus dosa-dosa dan mempersiapkan bekal di kehidupan nanti. Di kehidupan yang singkat ini, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk hamba-hambanya yang soleh. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'alal waliya wa an a'mala sholihan tardahu aslih li fi zurriyati inni ilaika wa inni minal muslimin. Banyak orang yang lupa atas hari yang mana malaikat akan datang dan menjemputnya. Banyak orang yang semakin lama hidupnya semakin membanggakan dirinya. Dia tidak menyadari bahwa semakin lama dia hidup akan semakin dekat dengan hari kematiannya. Banyak orang yang lebih memperhatikan hartanya daripada memperhatikan umurnya. Yang kedua, setiap hari akhirat mendekat dengan kita dan dunia semakin menjauh. Tapi banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang lupa. Kehidupan ini seperti halnya kita pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Semakin jauh kita berjalan, semakin dekat dengan tujuan kita, dan semakin jauh pula lah dengan tempat kita berangkat. Tentu saja
Ketika kita berpergian ke suatu tempat, maka harus kita siapkan bekal yang cukup. Man arafa bukda safari ista'da. Karena memang hidup di dunia ini ada hidup yang sementara. Ada suatu fase yang memang sebagai awal dari berangkatnya kita ke dalam akhirat yang kekal. Apa itu? Sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmizi, menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut bagaikan ditusuk 300 pedang. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada satu hadis yang panjang yang menceritakan dahsyatnya hari kematian, hari di mana manusia akan dilepas dari rohnya, hari yang di mana bagaikan 300 pedang menancap di dalam diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Kadang sakaratul maut pada setiap manusia akan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya. Bagaimana sakaratul mautnya itulah penentu bagaimana kehidupan setelah kematiannya. Orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, insya Allah sakaratul mautnya indah, akan nampak ciri-ciri husnul khatimah. Sebaliknya, orang yang berbuat zalim, pendurhaka kepada Allah, berbuat syirik pada Allah, solat ditinggalkan, berat sakaratul mautnya. Tidak bisa disembunyikan. Orang yang menyaksikan akan ngeri menyaksikannya. Rasul mengatakan akan turun 70.000 malaikat yang akan menjemput arwah-arwah kita. Jika dia orang beriman dan taat pada Allah, maka yang datang akan memberikan wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang bersih, enak dilihat, mata bibir mereka tersenyum. Bahkan mereka akan datang dengan mengucapkan Assalamu alaikum. Alladzina tawaffahum al-malaikatu tayyibina yaquluna salam alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. An-Nahl 32. Maka dengan perlahan mulailah ditarilah nyawanya secara perlahan-lahan dari ujung kaki naik terus sambil diusap-usap kedua pipinya, dikatakan kepadanya, Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, hati yang senang, yang disertai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fadhuli fi ibadi, lalu masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Fadhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebaliknya, yang akan dicabut nyawanya orang yang durhaka kepada Allah, solat ditinggalkan, orang-orang yang kufur pada Allah, maka 70.000 malaikat akan datang dengan wajah yang menyeramkan dan menakutkan, akan menghampiri kita dan berkata, Ya ayyuhan nafsul khabis, irji, hai jiwa yang buruk, hai jiwa yang maksiat pada Allah, irji, pergilah. Maka singkat dimasukkan tangan malaikat Israel ke dalam mulut calon mayit, ditariklah nyawa manusia ini secara dipaksa. Sungguh menyakitkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir Jumat ini, khatib ingin menyampaikan suatu renungan dari kitab Daqa'iqul Akbar yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Qadi, yaitu ketika bumi berkata, Ya Bani Adam, engkau boleh berjalan sesuka hatimu di atas punggungku, tapi tempat kembalimu adalah di dalam punggungku. Engkau akan disiksa di dalam perutku. Jika engkau tertawa gembira di atas punggungku, engkau hanya akan menangis terseduh-seduh.